benarkah penguasa Laut Selatan yang melegenda itu pernah tunduk dan bersimpuh di hadapan seorang wali? Selama ini kita hanya mendengar mitos seramnya. Tapi hari ini, kita akan membuka tabir sejarah yang disembunyikan banyak orang. Kisah tentang pertemuan paling epik antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Bukan pertarungan keris, melainkan pertarungan hati. Sebelum kita menyelami samudera hikmah ini, saya tantang Anda. Tekan tombol subscribe sekarang juga, jika Anda pecinta sejarah Nusantara. Tekan like sebagai wujud cinta Anda pada para wali, dan absen dulu di kolom komen. Menurut Anda, Nyi Roro Kidul itu jin, manusia, atau simbol alam? Mari kita mulai kisahnya. Tanah Jawa. Sebuah duipa yang gemah ripah loh jinawi. Di tanah ini, mistis dan logika hidup berdampingan dalam satu tarikan napas. Di tanah ini pula, sebuah cahaya baru sedang berpijar, mencoba menerangi rilang-rilong hati yang lama tertidur dalam kegelapan. Malam itu, di sebuah desa pesisir yang menghadap langsung ke Laut Selatan, angin berhembus tenang. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak ada firasat bencana. Semua tampak damai. Di tengah alun-alun desa, lampu belencong berkedip-kedip menyoroti layar putih. Ratusan warga duduk bersila, mata mereka terpaku pada bayangan yang dimainkan oleh satu sosok harismatik, Raden Said, atau yang kini dikenal seluruh penjuru Nusa sebagai Kanjeng Sunan Kalijaga. Suara Kanjeng Sunan malam itu terdengar berat dan berwibawa, namun menyejukkan hati. "Oh, ngeger anakku," ucapnya di balik layar. "Hidup di dunia ini hanya mampir minum. Jangan kau kejar bayangan. Karena bayangan akan hilang saat matahari tenggelam. Kejarlah sang pemilik cahaya." Kalimat itu bukan sekadar hiburan. Setiap katanya adalah benih yang ditanam ke dalam dada para petani dan nelayan. Ia tidak membuang budaya leluhur, melainkan meniupkan ruh baru ke dalamnya. Malam itu, Sunan membawakan lakon tentang jimat kalimat sada. Warga mulai paham bahwa pusaka penyelamat itu bukanlah keris atau batu akik, melainkan dua kalimat syahadat. Namun, ketika pertunjukan usai dan warga mulai membubarkan diri, ada kegelisahan yang tersembunyi. Arya, murid muda yang setia membantu Sunan membereskan gamelan, menangkap percakapan ganjil dari para nelayan tua di kejauhan. Mereka berbisik bahwa panen ikan yang melimpah malam itu adalah pemberian Kanjeng Ratu yang sedang senang hati. Mereka bahkan berencana menyiapkan kepala kerbau untuk sesajen di malam Jumat Kliwon agar sang ratu tidak murka. Hati Arya berdesir. Ia tahu siapa sosok yang dimaksud. Penguasa Laut Selatan yang melegenda. Dengan hati ragu, Arya memberanikan diri bertanya pada gurunya saat mereka berjalan menuju bibir pantai. "Kanjeng Sunan," tanyanya, "warga bilang rezeki ikan ini pemberian Ratu Laut, bukan Gusti Allah. Apakah sosok itu benar-benar ada di tepi pantai yang gelap?" Sunan Kalijaga tersenyum tenang. Tatapannya menembus cakrawala hitam di depannya. "Arya," jawab Sunan lembut, "Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Ada yang nyata, ada yang haib. Lautan ini luas, nak. Tentu ada penghuninya. Tapi, takutlah hanya kepada Sang Pencipta Lautan, bukan kepada penghuninya. Jika imanmu seteguh karang, ombak sebesar apapun hanya akan menjadi buih di kakimu." Nasihat itu menenangkan hati Arya. Namun, malam itu, alam sepertinya ingin menyampaikan pesan lain. Saat Sunan Kalijaga hendak berbalik kembali ke desa, angin tiba-tiba berhenti berhembus. Hening,
keheningan yang tidak wajar dan mencekam. Lalu, dari arah selatan, tercium aroma wangi bunga melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau amis garam yang pekat. Sunan Kalijaga terpaku sejenak. Ia merasakan getaran energi yang sangat besar. Sebuah kekuatan purba yang sedang menggeliat bangun dari tidur panjangnya. Dengan lirih, Sunan bergumam, "Assalamualaikum, wahai hamba Allah yang tersembunyi." Malam damai di pesisir itu ternyata hanyalah permulaan. Sesuatu atau seseorang telah mendengar dakwah Sunan Kalijaga, dan sepertinya sang penguasa lautan itu ingin menyapanya. Tapi, apakah sapaan itu membawa damai, atau justru membawa badai? Pertanyaan tentang damai atau badai itu tidak langsung terjawab malam itu, melainkan menggantung di udara seperti kabut tebal yang menyelimuti pesisir selatan hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang tampak redup, seolah enggan menyinari desa yang mendadak disergap ketakutan. Pantai yang biasanya riuh dengan teriakan nelayan yang mendorong perahu, kini sunyi senyap. Tidak ada satupun kapal yang berani menyentuh bibir air. Para nelayan hanya duduk bergerombol di teras rumah. Wajah mereka pucat. Mata mereka liar menatap ke arah samudra yang membentang luas. Arya, yang diutus Sunan Kalijaga untuk membeli ikan di pelelangan, pulang dengan tangan kosong. Ia melaporkan pemandangan ganjil yang ia saksikan. Para tetua desa sedang membakar kemenyan di setiap sudut kampung. Bibir mereka komat kemit, merapal mantra lama yang sudah jarang terdengar sejak Kanjeng Sunan datang. Usut punya usut, kabar burung telah menyebar lebih cepat dari angin laut. Semalam, beberapa penjaga pantai mengaku melihat ombak bergulung setinggi pohon kelapa, namun tidak pecah di daratan. Di puncak ombak itu, samar-samar terlihat kereta kencana hijau yang ditarik oleh kuda-kuda sembrani, melintas tanpa suara di atas permukaan air. Itulah tandanya, tanda bahwa Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan, sedang menampakkan wibawanya. Bagi warga desa, sosok sang ratu bukanlah dongeng pengantar tidur. Ia adalah nyawa dari lautan itu sendiri. Ia dihormati, sekaligus ditakuti. Konon, ia adalah putri raja masa lalu yang terusir, lalu menjelma menjadi penguasa alam gaib yang memiliki jutaan pasukan di dasar samudra. Warga percaya, jika beliau murka, maka ikan-ikan akan bersembunyi, dan ombak akan naik ke daratan untuk menjemput teman. Ketakutan purba ini mulai menggerogoti iman yang baru saja ditanam oleh Sunan Kalijaga. Bisik-bisik mulai terdengar menyudutkan, ini gara-gara kita berhenti memberi sesajen kepala kerbau. Ratu marah, karena kita terlalu sibuk dengan Tuhan yang baru diajarkan Sunan. Mendengar keresahan ini, Sunan Kalijaga mengajak Arya duduk di sebuah batu karang besar, jauh dari keramaian warga yang sedang panik. "Lihatlah laut itu, Arya," ucap Sunan. "Tenang, indah, bukan, tapi juga mematikan." "Warga takut, Kanjeng," jawab Arya lirih. "Mereka bilang, Ratu Kidul lebih berkuasa di sini daripada doa-doa kita." Sunan menggeleng pelan. "Itulah letak kesalahan mereka, nak. Mereka menuhankan makhluk. Ketahuilah, sang ratu di dasar sana pun hanyalah hamba. Ia makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita, sama seperti ikan, sama seperti batu karang ini. Tidak ada daun yang jatuh, dan tidak ada ombak yang menggulung tanpa izin Allah." Namun, nasihat Sunan Kalijaga hari itu sepertinya menemui tembok tebal.
Rasa takut warga terhadap sosok kasat mata itu sudah mengakar ratusan tahun, sulit dicabut hanya dalam semalam. Dan benar saja, ketika senja kembali turun, suasana berubah menjadi wingit. Angin laut yang tadinya diam, kini mulai bersiul tajam, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Burung-burung laut terbang menjauh ke daratan, seolah memberi isyarat akan datangnya bahaya besar. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh rendah, bukan seperti suara ombak biasa, melainkan seperti suara ribuan kuda yang sedang berlari di dalam air, mendekat. Dan semakin mendekat ke arah desa, suara gemuruh ribuan kuda itu seketika pecah menjadi hantaman angin yang ganas, menerjang atap-atap rumah warga tanpa ampun, mengubah malam yang wingit menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Bukan, ini bukan badai biasa. Warga desa pesisir menyebutnya sebagai Pagebluk Segoro. Selama 3 hari 3 malam berturut-turut, matahari seolah takut menampakkan wajahnya. Langit tertutup awan hitam pekat yang berputar-putar aneh tepat di atas desa. Hujan turun bukan menetes, melainkan seperti ditumpahkan dari langit, membawa air asin yang perih di kulit. Yang lebih mengerikan, laut yang biasanya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi tembok kematian. Ikan-ikan menghilang tanpa jejak. Jaring nelayan yang nekat ditebar hanya menangkap bangkai terumbu karang dan lumpur hitam. Kelaparan mulai mengintip dari balik pintu-pintu rumah yang terkunci rapat. Namun, lapar perut masih bisa ditahan. Yang tak tertahankan adalah teror yang menyerang jiwa. Satu persatu, warga mulai jatuh sakit dengan gejala yang ganjil. Tubuh mereka menggigil kedinginan, meski diselimuti kain tebal. Mata mereka melotot menatap sudut ruangan yang kosong, dan mulut mereka meracaukan kalimat-kalimat yang sama dalam ketidaksadaran. Kembalikan hak Ibu Ratu, kami minta ampun. Arya menyaksikan pemandangan itu dengan lutut gemetar. Ia melihat tetangganya, seorang nelayan kekar yang biasanya lantang mengumandangkan azan, kini meringkuk ketakutan di pojok balai desa, merengek seperti anak kecil meminta perlindungan dari amarah laut. Suasana desa yang tadinya mulai terang dengan cahaya tauhid, kini meredup kembali. Kepanikan membangkitkan ingatan lama yang syirik. Di tengah badai yang menderu di luar masjid, bisik-bisik warga berubah menjadi teriakan protes. Mereka mulai menyalahkan takdir, menyalahkan perubahan, dan puncaknya, tatapan mereka mulai tertuju tajam kepada Sunan Kalijaga. Ini semua karena kita meninggalkan adat, seru seorang tetua desa dengan suara parau. Ratu Kidul murka karena kita tidak lagi melarung kepala kerbau. Kita sudah durhaka pada penguasa laut demi ajaran baru ini. Sunan Kalijaga berdiri tegak di serambi masjid. Jubahnya basah terkena tempias hujan, namun wajahnya tetap tenang, laksana karang yang dihantam ombak. Ia tahu, badai di luar sana hanyalah panggung sandiwara. Musuh sesungguhnya bukanlah angin atau hujan, melainkan keraguan yang sedang menggerogoti hati umatnya. Sang Sunan sadar, ini bukan lagi soal cuaca. Ini adalah perang akidah. Jika ia membiarkan ketakutan ini menang, maka seluruh cahaya iman yang telah ia tanam akan padam tersapu ombak ketakutan, dan warga akan kembali tersungkur menyembah makhluk, melupakan Sang Khalik. Saat petir menyambar membelah langit malam itu, Sunan Kalijaga menatap lurus ke arah kegelapan laut selatan yang sedang mengamuk. Tatapannya tajam, seolah sedang menantang sosok tak kasat mata yang sedang duduk di singgasana ombak sana, memberi isyarat bahwa seorang wali Allah tidak akan mundur selangkah pun.
sikap tak akan mundur selangkah pun, itu kini diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan oleh hantaman ombak di luar sana, melainkan oleh desakan orang-orang yang justru ingin ia selamatkan. Pagi itu, di tengah kepanikan yang memuncak, sekelompok tokoh desa mendatangi kediaman Sunan Kalijaga dengan wajah-wajah putus asa yang bercampur amarah. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa nampan-nampan berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebuah kepala kerbau yang masih segar. Niat mereka satu, memaksa Sang Sunan memberi restu untuk melakukan ritual pelarungan tumbal ke laut. Persis seperti cara leluhur mereka menyembah Sang Ratu dahulu kala. "Izinkan kami, Kanjeng," teriak salah satu tetua sambil mencengkeram jubah Sunan. "Kami tidak sanggup lagi melihat anak istri kami sakit dan kelaparan. Biarkan kami memberikan apa yang Ratu Kidul minta. Biarkan kami menyembahnya sekali ini saja, agar badai ini berhenti." Arya yang berdiri di samping gurunya menahan napas. Ia melihat mata para warga sudah gelap oleh ketakutan. Mereka siap menggadaikan iman demi rasa aman sesaat. Godaan untuk kembali ke masa lalu, masa kegelapan jahiliyah, begitu kuat menarik mereka. Namun, Sunan Kalijaga menatap nanar persembahan itu. Dengan suara berat yang menggetarkan dada, ia menolak. "Saudaraku," ucap Sunan tegas, "musibah itu datangnya dari Allah, dan hanya Allah yang bisa mengangkatnya. Jika kalian melempar kepala kerbau ini ke laut dengan niat menyogok penguasa gaib, maka saat itulah kalian telah jatuh dalam kesyirikan yang nyata. Kalian lari dari satu bencana air menuju bencana api neraka yang kekal. Musibah ditolak dengan sedekah kepada fakir miskin, bukan dengan memberi makan setan. Penolakan itu bagaikan menyiram minyak ke dalam api." Teriakan kekecewaan meledak. Warga merasa Sunan tidak peduli pada nyawa mereka. Ketegangan memuncak hingga nyaris terjadi kericuhan di pendopo masjid. Dan seolah merespons kemarahan warga, alam tiba-tiba menjerit. Dari arah pantai, terdengar suara ledakan air yang memekakan telinga. Semua orang menoleh, dan seketika darah mereka tersirap. Di kejauhan, terlihat dinding air raksasa setinggi pohon kelapa sedang terbentuk. Ombak itu tidak pecah, melainkan bergulung tegak lurus, hitam pekat, bergerak cepat siap menyapu bersih seluruh desa dalam satu hembusan napas. Jeritan histeris pecah. Para warga berlarian tak tentu arah. Sebagian bersujud menyembah ke arah laut, memohon ampun pada Ratu Kidul. Sebagian lagi memeluk tiang masjid dengan tangisan pasrah. Sunan Kalijaga melihat gulungan maut itu semakin dekat. Ia sadar, ini bukan lagi fenomena alam biasa. Ini adalah sebuah intimidasi supernatural tingkat tinggi. Sang tetangga di selatan sana sedang menunjukkan taringnya, memamerkan kekuatan untuk meruntuhkan wibawa tauhid di hadapan manusia yang lemah. Di detik-detik kritis itulah, Sunan Kalijaga menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya bertahan di daratan. Ia harus mendatangi sumber masalahnya. Ia harus mengetuk pintu istana di balik ombak itu sendirian. Keputusan untuk pergi sendirian itu ia ambil tepat ketika gulungan ombak raksasa yang nyaris melahap desa tiba-tiba tertahan di udara. Seolah ada tangan gaib yang menahannya, memberi jalan bagi Sang Sunan untuk datang menyerahkan diri. Sunan Kalijaga berbalik menghadap warga yang masih gemetar dalam sujud ketakutan. Dengan suara tenang yang membelah deru angin, ia memerintahkan, "Kembalilah kalian semua ke dalam masjid. Jangan berhenti melantunkan di zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan keluar sebelum fajar menyingsing. Apapun suara yang kalian dengar di luar sana." Arya, dengan wajah basah oleh air mata, berlari menyusul langkah gurunya
yang mulai menjauh menuju bibir pantai. Tangannya mencengkeram ujung jubah Sunan dengan erat. "Guru, izinkan hamba ikut," seru Arya memohon. "Hamba tidak sanggup membiarkan guru menghadapi bahaya ini seorang diri. Hamba siap mati bersama guru." Sunan Kalijaga berhenti, lalu menoleh. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang guru kepada murid, melainkan tatapan seorang ayah yang hendak melepaskan anaknya di medan perang. Ia melepaskan cengkeraman Arya perlahan, namun tegas. "Arya, medan laga yang akan kutuju bukan tempat untuk raga manusia biasa," bisik Sunan. "Di sana, keberanian saja tidak cukup. Jika engkau ikut, sukmamu bisa hancur terguncang oleh energi yang tak kasat mata. Tugasmu jauh lebih berat, nak. Jaga nyala api iman warga desa, agar tidak padam saat aku pergi. Jadilah pasak bumi bagi mereka." Mendengar perintah itu, Arya mundur selangkah. Ia paham, ketaatan pada guru adalah bagian dari jihadnya. Dengan berat hati, ia membiarkan sosok jubah putih itu berjalan semakin jauh, menembus kabut garam, menjadi satu titik kecil yang ditelan kegelapan pantai selatan. Sunan Kalijaga berjalan terus ke arah timur, menuju sebuah gugusan karang tajam di Parangkusumo yang menjorok ke tengah laut. Tempat itu dikenal sebagai gerbang pertemuan dua dunia. Ombak di sana tidak pernah tidur, selalu menghantam batu karang dengan suara ledakan yang mengerikan. Sesampainya di ujung karang hitam yang licin itu, Sunan Kalijaga berdiri tegak menghadap samudra lepas yang kelam. Angin malam menampar wajahnya dengan kasar, membawa bisikan-bisikan ganjil yang mencoba meruntuhkan nyalinya. Namun, hatinya sudah bulat. Ia duduk bersila di atas batu yang runcing, melipat kakinya dengan tenang, seolah sedang duduk di atas permadani sutra. Ia meletakkan kedua tangannya di atas lutut, menarik napas panjang, menghirup aroma laut dalam-dalam, lalu perlahan menutup kedua matanya. Malam itu, Sunan Kalijaga mematikan seluruh panca inderanya dari dunia manusia. Ia tidak lagi mendengar suara ombak. Ia tidak lagi merasakan dinginnya angin. Sukmanya mulai menyelam, menembus batas dimensi, mengetuk gerbang kerajaan gaib yang selama ini tersembunyi di balik buih lautan. Ketukan sukma itu tidak disambut dengan pintu yang terbuka lebar, melainkan dengan serangan dahsyat yang langsung menghantam kesadaran Sunan Kalijaga, menyeretnya masuk ke dalam pusaran ilusi yang mengerikan. Di balik kelopak matanya yang terpejam, dunia fisik lenyap seketika. Batu karang tempatnya duduk terasa meleleh, berubah menjadi lidah api yang menjelat-gelat ujung jubahnya. Suara deburan ombak yang berirama kini berubah menjadi jeritan ribuan suara yang memilukan. Suara-suara warga desa yang menangis, menyalahkan dirinya. "Gara-gara kamu, kami menderita. Gara-gara kamu anak kami mati." Itu adalah ujian pertama. Rasa bersalah. Dinding pertahanan batin sang Sunan digempur habis-habisan. Bayangan masjid yang roboh dan desa yang tenggelam diputar berulang-ulang di benaknya, mencoba meruntuhkan keyakinannya bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Namun, bibir Sunan Kalijaga tetap terkunci rapat. Hatinya terus melantunkan di zikir, menepis bayangan palsu itu seperti menepis debu di pakaian. Gagal dengan rasa bersalah, ilusi itu berubah wujud. Samudra gelap di hadapannya tiba-tiba memancarkan cahaya silau keemasan. Air laut menyurut, menyingkap dasar samudra yang bukan berisi pasir, melainkan tumpukan emas permata, intan berlian, dan mahkota-mahkota raja masa lalu yang berkilauan menyakitkan mata. Sebuah suara merdu, selembut bludru namun beracun, berbisik tepat di telinganya. "Ambillah, wahai manusia suci,
Ini semua milikmu. Cukup engkau berhenti mencampuri urusanku, dan seluruh kekayaan Laut Selatan ini akan kuhampar di kakimu. Engkau bisa membangun ribuan masjid, memberi makan jutaan fakir miskin dengan harta ini. Ini adalah ujian kedua. Tipu daya duniawi berbungkus kebaikan. Godaan itu begitu nyata. Siapa yang tidak tergiur? Harta itu bisa digunakan untuk dakwah, untuk kebaikan. Namun, kecerdasan spiritual Sunan Kalijaga jauh lebih tajam dari kilauan emas itu. Ia sadar, tujuan tidak menghalalkan cara. Ia tidak akan berdagang akidah demi emas permata. Dalam keheningan batinnya, Sunan Kalijaga meneguhkan hati. Cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung dan penolong sebaik-baiknya. Seketika itu juga, gunungan emas itu meledak menjadi debu hitam. Ilusi kemewahan itu hancur berantakan karena tak digubris oleh hati yang zuhud. Namun, ujian belum berakhir. Kini datanglah ujian terakhir dan terberat. Batu karang tempatnya duduk bergetar hebat. Dari dalam laut, muncul bayangan raksasa yang menutupi langit. Gelombang energi hitam pekat menerjang tubuhnya, seolah ingin mencabut nyawanya paksa dari raga. Rasanya seperti ditindih gunung besi. Napas terasa sesak, tulang belulang terasa remuk. Ini adalah intimidasi murni. Sebuah pesan jelas, pulang atau mati. Akan tetapi, Sunan Kalijaga tidak bergeming sedikit pun. Ia menjadikan rasa takutnya hanya milik Allah semata, sehingga rasa takut kepada makhluk seketika sirna. Ia pasrah total, dan kepasrahan itulah yang menjadi perisai tak tertembus. Perlahan tapi pasti, guncangan hebat itu mereda. Kabut hitam yang menyelimuti pandangan batinnya mulai menipis. Ilusi-ilusi mengerikan itu pecah berkeping-keping, seperti kaca yang dihantam batu, menyisakan pemandangan sesungguhnya yang jauh lebih menggetarkan. Sebuah gerbang keraton megah berwarna hijau zamrud kini berdiri kokoh, tepat di depan mata batinnya, terbuka perlahan menyambut sang tamu agung. Langkah sukma Sunan Kalijaga melayang menembus gerbang hijau zamrud itu, meninggalkan hiruk pikuk dunia manusia, menuju keheningan abadi yang bersemayam di dasar samudra. Di balik gerbang itu, hukum alam seakan tidak berlaku. Tidak ada air yang membasahi. Tidak ada tekanan yang meremukkan tulang. Yang ada hanyalah hamparan cahaya kehijauan yang memancar dari dinding-dinding istana yang terbuat dari kristal purba. Lantainya berkilauan seperti cermin, memantulkan bayangan sukma sang Sunan yang berjalan tenang, sendirian, di tengah kemegahan yang bisa meruntuhkan nyali raja-raja dunia. Di ujung Balairung Agung yang luasnya tak bertepi itu, sebuah singgasana emas berukir naga tampak menjulang tinggi. Dan di sana, duduklah sosok yang selama ini menjadi mimpi buruk sekaligus pujaan para penghuni tanah Jawa. Nyi Roro Kidul, ia tidak berwujud menyeramkan seperti bayangan warga desa. Justru sebaliknya, kecantikannya melampaui akal sehat manusia. Ia mengenakan kebaya hijau gadung melati dengan selendang sutra yang melambai-lambai seolah hidup. Mahkota emas bertahta intan bertengger di kepalanya yang anggun. Namun, di balik kecantikan itu, terpancar hawa dingin yang menusuk sukma, sebuah aura kekuasaan mutlak yang tidak mentolerir pembangkangan. Sunan Kalijaga berhenti beberapa langkah di depan singgasana. Ia tidak bersujud, melainkan berdiri tegak dan menganggukkan kepala sebagai tanda hormat sesama makhluk ciptaan Tuhan. Keheningan pecah ketika sang ratu membuka suara. Suaranya tidak keras, namun menggema ke seluruh penjuru istana, menggetarkan tiang-tiang kristal. Berani sekali engkau.
Wahai manusia, ucap sang ratu. Matanya menatap tajam setajam mata elang. Ribuan tahun aku bertahta di sini. Raja-raja datang mencium kakiku memohon berkah. Tapi engkau datang dengan dada tegak, membawa cahaya asing yang menyilaukan mataku. Apa yang kau cari di kerajaanku, wahai Said? Sunan Kalijaga menjawab dengan nada rendah, santun, namun tegas laksana karang. Salam sejahtera bagi hamba Allah yang saleh. Mohon ampun, Kanjeng Ratu. Hamba datang bukan untuk meminta berkah, karena berkah hanya milik Allah. Hamba datang bukan pula untuk menantang, karena kita cuma hamba yang lemah. Sang Ratu tertawa pelan. Tawa yang terdengar meremehkan, namun penuh wibawa. Lemah, engkau sebut aku lemah? Lihatlah ombak yang kugulung di atas sana. Lihatlah badai yang bisa kuciptakan dengan jentikan jari. Tanah Jawa ini adalah halamanku. Lautan ini adalah napasku. Apa yang bisa dilakukan Tuhan barumu untuk menghentikanku? Kekuasaanmu memang besar, Kanjeng Ratu, balas Sunan Kalijaga tanpa gentar. Namun, kekuasaan itu hanyalah titipan. Engkau mengklaim ombak itu milikmu. Tapi siapakah yang menciptakan airnya? Engkau mengklaim tanah Jawa milikmu. Tapi siapakah yang menghamparkannya? Engkau hanyalah penjaga, bukan pemilik. Dan seorang penjaga tidak berhak meminta upeti berupa penyembahan dari sesama hamba. Mendengar kalimat itu, wajah cantik sang ratu berubah merah padam. Senyum sinisnya lenyap, berganti dengan murka yang membuat seluruh istana bergetar hebat. Ia bangkit dari singgasananya. Dan seketika itu juga, bayangan naga raksasa muncul di belakang punggungnya, siap menelan sukma wali yang lancang itu. Bayangan naga yang meliuk garang itu bukan sekadar ilusi, melainkan manifestasi dari ribuan tahun ego yang tak tersentuh, yang kini siap melumat keberanian siapapun yang berani mengusik kedaulatannya. Hembusan napas sang naga menciptakan badai spiritual yang dahsyat di dalam balairung istana. Tubuh Sukma Sunan Kalijaga terdorong mundur. Jubahnya berkibar kencang, menahan gempuran energi purba yang jauh lebih tua dari umur manusia manapun. Ini bukan pertarungan fisik. Ini adalah benturan dua keyakinan yang saling meniadakan. Kau bicara tentang Tuhan? Suara Nyi Roro Kidul menggelegar, memantul di dinding-dinding kristal. Di mana Tuhanmu ketika tanah Jawa ini masih berupa hutan belantara? Aku sudah ada di sini menjaga keseimbangan alam sebelum leluhurmu lahir. Aku yang mengatur kapan hujan turun. Aku yang menahan gunung agar tidak meletus. Lalu sekarang, seorang manusia yang terbuat dari tanah lumpur datang menceramahiku tentang siapa yang berkuasa. Sunan Kalijaga mencoba bertahan. Ia menancapkan tongkat komandonya, tongkat tauhid, ke lantai istana. Dengan keringat dingin yang mulai membasahi pelipis sukmanya, ia kembali berhujah. Kanjeng Ratu, keabadianmu semu? Seru Sunan melawan deru angin. Engkau merasa menjaga alam, padahal engkau terpenjara oleh tugas itu. Engkau merasa berkuasa, tapi sesungguhnya engkau kesepian. Islam datang bukan untuk menjajahmu, tapi untuk membebaskanmu dari belenggu kesombongan ini. Mengapa engkau bangga menjadi raja di lautan yang fana, jika engkau bisa menjadi ratu yang abadi di surganya? Namun, kata-kata itu seolah menabrak tembok baja. Hati sang ratu sudah terlalu keras membatu, tertutup oleh lapisan pemujaan manusia selama berabad-abad. Ia tertawa semakin keras, tawa yang menyayat hati. Omong kosong, bentak sang ratu. Ia menghentakkan kakinya. Seketika,
Lantai kristal di bawah kaki Sunan Kalijaga retak. Air laut mulai merembes masuk dengan deras, berputar membentuk pusaran air yang siap menenggelamkan kesadaran sang wali selamanya. Argumen logika dan dalil agama yang Sunan bawa ternyata tumpul di hadapan makhluk yang merasa setara dengan Tuhan ini. Sunan Kalijaga terdesak hebat. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia telah gagal. Caranya berdebat, caranya menasihati, semuanya mental. Sang ratu tidak butuh nasihat. Ia butuh bukti kekuatan yang lebih tinggi. Jika Sunan terus memaksakan diri dengan cara ini, sukmanya akan hancur, dan warga desa di atas sana akan menjadi korban kemurkaan laut selamanya. Di titik nadir itulah, ketika pusaran air sudah melilit pinggangnya, dan naga di belakang Ratu Kidul sudah membuka rahangnya lebar-lebar, Sunan Kalijaga memejamkan mata. Ia melepaskan segala atribut keulamaannya, melepaskan segala rasa ingin menang dalam debat. Ia tahu, hanya ada satu kartu terakhir yang tersisa. Sebuah pilihan sulit yang sangat berisiko, yang mungkin akan disalahpahami oleh sejarah selama ratusan tahun ke depan, namun harus ia ambil demi menyelamatkan akidah umat. Dengan sisa tenaga terakhir, Sunan Kalijaga mengangkat tangannya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menawarkan sebuah ikatan yang tak terduga. Ikatan yang ditawarkan tangan itu bukanlah mantra penghancur ataupun tali penjerat fisik, melainkan sebuah cahaya yang tiba-tiba memancar dari balik jubah sang Sunan, menyingkap pusaka langit yang selama ini tersembunyi. Rompi Ontokusumo. Seketika, balairung istana laut selatan yang didominasi warna hijau zamrud itu tenggelam dalam pendaran cahaya putih yang begitu terang, namun tidak menyilaukan. Cahaya itu lembut, sejuk, dan membawa aroma wangi yang melampaui wewangian bunga manapun di dunia ini. Aroma kesucian yang menembus hingga ke sumsum tulang. Nyi Roro Kidul, yang sedetik sebelumnya berdiri gagah dengan naga raksasa di punggungnya, tersentak mundur. Naga bayangan itu melengking pelan, sebelum akhirnya lenyap bagai asap yang ditiup angin. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sang ratu menutupi wajahnya dengan selendang. Bukan karena takut diserang, melainkan karena rasa malu yang mendadak menghujam hatinya. Ia telah melihat ribuan pusaka sakti. Ia telah melihat keris bertuah dan batu mustika dari segala penjuru Nusantara. Namun, apa yang ada di hadapannya kini berbeda. Ini bukan sihir. Ini adalah nur, cahaya ilahiyah yang dipinjamkan Tuhan kepada kekasihnya. Di hadapan cahaya itu, segala kemewahan istana kristalnya mendadak terlihat kusam, seperti kaca murahan yang berdebu. Sunan Kalijaga tidak lagi berteriak melawan badai. Ia berdiri dalam ketenangan yang menghanyutkan. Suaranya terdengar lirih, namun menggema langsung di dalam batin sang ratu. Kanjeng Ratu, ucap Sunan, nadanya penuh kasih sayang, layaknya seorang kakak yang membujuk adiknya pulang. Lihatlah cahaya ini. Ini adalah pakaian takwa, pakaian para hamba yang tidak lagi mencintai dunia. Engkau selama ini sibuk mempercantik istanamu dengan emas yang akan hancur, tapi engkau lupa mempercantik jiwamu dengan cahaya abadi ini. Sang ratu menurunkan selendangnya perlahan. Matanya yang tajam kini berkaca-kaca. Kemarahannya luluh lantak, digantikan oleh kerinduan purba yang selama ini ia tutupi dengan kesombongan. Ia menyadari bahwa kekosongan di hatinya selama ini tidak bisa diisi oleh sesajen atau pemujaan manusia. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh zat pemilik cahaya itu. Apa yang kau inginkan dariku, Sunan? Tanya Ratu Kidul.
Suaranya kini terdengar rapuh, kehilangan segala keangkuhannya. Kau bisa saja menghancurkan istanaku dengan cahaya itu, tapi kau tidak melakukannya. Sunan Kalijaga menggeleng pelan. Ia melangkah maju, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai penuntun. Aku tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk melamar jiwamu agar kembali kepada Tuhannya. Aku menawarkan sebuah pernikahan spiritual. Satukanlah visimu dengan visiku. Jadilah penjaga Laut Selatan bukan sebagai penguasa yang minta disembah, melainkan sebagai khalifah yang menjaga amanah Allah. Tawaran itu menggantung di udara, berat dan menentukan. Sang ratu dihadapkan pada pilihan tersulit sepanjang sejarah eksistensinya. Tetap menjadi ratu yang ditakuti, namun kesepian dalam kegelapan, atau menanggalkan mahkota kesombongannya demi meraih cahaya kedamaian yang ditawarkan sang wali. Menanggalkan mahkota kesombongan itu ternyata jauh lebih berat daripada memindahkan gunung, karena ego yang telah dipupuk selama ribuan tahun telah mengakar kuat, membelit hati sang ratu laksana akar beringin purba. Suasana di balairung istana hening mencekam. Ribuan pasukan gaib yang bersembunyi di balik pilar-pilar kristal menahan napas, menunggu keputusan junjungan mereka. Apakah perang akan meletus, atau sebuah sejarah baru akan tertulis? Nyi Roro Kidul menatap mata Sunan Kalijaga lekat-lekat. Di sana, ia tidak menemukan ambisi untuk menguasai, tidak menemukan nafsu untuk menaklukkan. Yang ia temukan hanyalah ketulusan samudra yang jauh lebih luas dari laut yang ia kuasai. Untuk pertama kalinya, sang ratu merasa kerdil. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanyalah raja di kolam kecil. Sementara Sunan Kalijaga sedang mengajaknya berenang menuju samudra tanpa tepi bernama rahmat Allah. Perlahan, tangan sang ratu terangkat ke atas kepalanya. Dengan gerakan yang anggun namun penuh kepasrahan, ia melepas mahkota emasnya. Diletakkannya simbol kekuasaan itu di lantai, menimbulkan bunyi denting yang nyaring memecah kebisuan. Ia melangkah turun dari singgasananya. Satu demi satu anak tangga ia lewati, mendekat ke arah Sunan Kalijaga, hingga akhirnya ia bersimpuh bukan menyembah sang Sunan, melainkan merendahkan diri di hadapan cahaya kebenaran yang dibawa sang wali. Ajari aku, bisik Ratu Kidul. Air mata bening menetes membasahi pipinya yang elok. Ajari aku cara menjadi hamba. Aku lelah menjadi Tuhan bagi manusia-manusia yang sesat. Sunan Kalijaga tersenyum, sebuah senyuman kemenangan yang penuh kasih. Ia menuntun sang ratu untuk mengangkat telunjuknya. Dan di dasar samudra yang paling dalam itu, terjadilah momen yang mengguncang arsy. Bibir sang ratu bergetar melafalkan kalimat suci itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika kalimat itu selesai terucap, sebuah ledakan cahaya putih meledak dari tubuh sang ratu, menyapu bersih seluruh warna hijau mistis yang selama ini menyelimuti istana. Dinding-dinding kristal bergetar hebat, bukan karena gempa, melainkan karena resonansi di zikir yang kini bergema di setiap sudut lautan. Pakaian kebesaran sang ratu yang penuh perhiasan duniawi perlahan berubah. Kain sutra mewah itu berganti menjadi busana putih bersih yang sederhana namun bercahaya, menyimbolkan kembalinya fitrah kesucian. Wajahnya yang dulu dingin dan angkuh kini memancarkan kedamaian yang teduh. Di saat yang bersamaan, jauh di atas permukaan laut, keajaiban terjadi. Badai ganas yang mengamuk berhari-hari mendadak berhenti total dalam hitungan detik.
Awan hitam pecah, menyingkap bulan purnama yang bersinar terang benderang. Laut yang tadinya mengaum marah, kini tenang, laksana cermin raksasa. Perjanjian agung telah terikat, bukan pernikahan raga yang didorong nafsu, melainkan penyatuan visi penghambaan. Mulai detik itu, Laut Selatan bukan lagi kerajaan angkara murka, melainkan sajadah panjang tempat para makhluknya bersujud kepada Tuhan semesta alam. Sujudnya alam semesta itu menyebarkan keheningan yang merambat cepat hingga ke pesisir, membangunkan warga desa dari mimpi buruk mereka dengan belayan angin yang kini terasa sejuk, bukan lagi menampar. Di bibir pantai yang kini basah oleh sisa-sisa badai, Arya masih berdiri mematung, matanya sembab karena tangis, kakinya kaku tertanam di pasir. Ia telah menunggu berjam-jam dalam keputusasaan, mengira gurunya telah hilang ditelan ombak. Namun, saat cahaya bulan menerobos awan dan menyinari permukaan laut yang tenang laksana kaca, ia melihat siluet itu, sosok berjubah putih itu, berjalan perlahan dari arah laut menuju daratan. Ajaibnya, meski baru saja keluar dari samudra, jubah Sunan Kalijaga tampak kering, berkibar lembut ditiup angin darat. Wajahnya bersinar, memancarkan keteduhan yang membuat siapapun yang memandangnya ingin menunduk hormat. Arya berlari tersiok-siok, lalu jatuh bersimpuh memeluk kaki gurunya. "Guru, hamba kira kita sudah tamat." Isaknya tak tertahan. Sunan Kalijaga menepuk bahu muridnya lembut. "Bangunlah Arya. Tidak ada yang tamat. Justru, ini adalah sebuah permulaan." Kabar kembalinya Sunan dan redanya badai menyebar kilat ke seluruh penjuru desa. Warga yang bersembunyi di masjid dan di rumah-rumah berhamburan keluar. Mereka berlarian menuju pantai. Wajah-wajah mereka campuran antara rasa tak percaya dan syukur yang meluap-luap. Namun, di antara kerumunan itu, para tetua desa masih membawa keraguan. Mereka melihat laut yang tenang, lalu menatap kepala kerbau yang belum sempat dilarung. "Kanjeng Sunan!" seru salah satu tetua dengan suara bergetar. Apakah Ratu Kidul sudah memaafkan kita? Apakah beliau menerima permintaan maaf kami, sehingga badai ini berhenti?" Suasana hening seketika. Semua menanti jawaban. Ini adalah momen kritis. Jika Sunan salah bicara, warga bisa kembali tersesat menyembah sang ratu. Jika Sunan terlalu keras melarang, warga bisa memberontak. Sunan Kalijaga tersenyum bijak. Ia tidak menceritakan drama syahadat di dasar laut yang baru saja terjadi. Ia tahu, akal warga belum sampai ke sana. Ia memilih bahasa yang menyentuh hati. "Saudara-saudaraku," suara Sunan mengalun merdu, mengalahkan suara debur ombak. "Laut menjadi tenang bukan karena ia memaafkan kalian, tapi karena ia tunduk pada Tuhan yang menciptakan kalian." Sang penguasa lautan di sana telah menyadari bahwa dirinya hanyalah tetangga kita, sesama hamba Allah yang bertugas menjaga alam. Sunan kemudian berjalan mendekati nampan berisi kepala kerbau dan sesajen itu. Warga menahan napas, takut Sunan akan menendang atau membuangnya dengan marah. Namun, Sunan justru mengangkat nampan itu dengan hormat. "Tradisi kalian melarung makanan ini tidaklah salah, jika niatnya benar," ucap Sunan mengejutkan banyak orang. "Mulai hari ini, kita tetap akan melarung rezeki ini ke laut, tapi bukan sebagai upeti untuk menyogok Ratu Kidul agar tidak marah, melainkan sebagai sedekah laut. Kita memberi makan ikan-ikan dan makhluk laut ciptaan Allah sebagai rasa syukur kita, karena telah diberi rezeki melimpah. Niatkanlah ya Allah,
ini sedekah kami untuk makhluk-Mu di laut. Maka jagalah kami, sebagaimana Engkau menjaga mereka. Malam itu, air mata kembali tumpah di pantai selatan. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan dan hidayah. Warga desa akhirnya mengerti. Mereka tidak kehilangan budaya mereka, tapi budaya itu kini telah diterangi cahaya iman. Mereka tetap melarung, tapi hati mereka kini tertuju ke langit. Bukan lagi takut pada dasar laut. Hati yang kini tertuju ke langit, itulah yang akhirnya menjadi benteng sesungguhnya, melindungi desa pesisir dari segala mara bahaya yang lebih ganas daripada ombak, yakni bahaya hilangnya iman. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya keemasan yang hangat, seolah alam semesta ikut tersenyum merayakan kemenangan yang hening ini. Kapal-kapal nelayan yang berhari-hari terparkir kaku di pasir, kini mulai didorong ke laut dengan semangat baru. Tidak ada lagi mantra ketakutan, yang terdengar hanyalah gema, Bismillah, yang lantang saat lunas perahu membelah air. Di sebuah bukit kecil yang menghadap ke laut lepas, Sunan Kalijaga berdiri diam, bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Tugasnya di sini telah usai, badai telah reda, dan akidah telah lurus. Arya, yang kini memanggul buntalan kain berisi bekal perjalanan, menatap gurunya dengan rasa penasaran yang masih mengganjal. Ia telah melihat perubahan besar pada wajah gurunya. Sebuah cahaya wibawa yang berbeda dari sebelumnya. "Guru," tanya Arya, memberanikan diri. "Hamba masih belum mengerti. Pusaka sakti. Apa yang guru gunakan di tengah laut sana? Bagaimana guru bisa menundukkan penguasa laut selatan tanpa pertarungan yang menghancurkan? Apakah guru menggunakan keris Kiai Carubuk atau rompi Ontokusumo?" Sunan Kalijaga berbalik, menatap muridnya dengan tatapan teduh. Ia tersenyum, lalu menunjuk ke dada Arya. "Bukan, Arya," jawab Sunan lembut. "Pusaka yang paling tajam untuk menaklukkan musuh bukanlah keris, bukan tombak, dan bukan kesaktian mandraguna. Pusaka itu ada di sini, di dalam hatimu." Arya menyentuh dadanya. Bingung, pusaka itu bernama akhlak dan kasih sayang. Lanjut Sunan, "Ketahuilah, nak, api tidak akan pernah padam jika disiram dengan api. Kekerasan hati tidak akan lunak jika dihantam dengan batu. Aku tidak menaklukkan Ratu Kidul dengan mematahkan leher naganya, tapi aku menaklukkannya dengan memanusiakannya. Aku menyentuh hatinya dengan cahaya kebenaran, hingga ia sadar bahwa ia pun butuh Tuhan." Angin laut berhembus pelan, menerbangkan ujung surban sang wali. "Ingatlah pelajaran ini selamanya, Arya. Kemenangan sejati bukanlah ketika engkau melihat musuhmu terkapar mati, bersimbah darah. Kemenangan sejati adalah ketika engkau berhasil mengubah musuhmu menjadi saudaramu dalam kebaikan." Arya tertegun. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam jiwanya, menjadi bekal ilmu yang lebih berharga daripada ribuan jurus silat. Sebelum mereka melangkah pergi meninggalkan desa, Sunan Kalijaga menoleh sekali lagi ke arah samudra luas yang membiru. Di kejauhan, di antara buih ombak yang tenang, sekilas terlihat pendar cahaya hijau lembut yang menyala sesaat, lalu menghilang sebuah salam perpisahan yang santun dari sang ratu kepada sang wali. Sunan Kalijaga mengangguk kecil, membalas salam itu dalam diam. Sebuah perjanjian tak tertulis telah terukir abadi antara daratan dan lautan, bahwa mereka akan hidup berdampingan dalam harmoni, saling menjaga, di bawah naungan Sang Pencipta yang satu. Dan begitulah kisah ini berakhir, bukan dengan sorak-sorai kemenangan perang,
melainkan dengan kedamaian yang melegakan. Sebuah bukti bahwa dakwah yang paling kuat bukanlah yang paling keras teriakannya, melainkan yang paling lembut sentuhannya. Sejak hari itu, Laut Selatan tetap bergelora dengan misterinya. Namun penduduk pesisir tidak lagi menatapnya dengan gemetar ketakutan, melainkan dengan rasa syukur dan iman yang teguh. Wallahu alam bishawab.